Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given up to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Saudara, kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid We Tuhan. as disciples are asked to disciple other nations.
maju 2-3 bangku ke depan. Sekali lagi dengan hormat, dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Ibu yang duduk di bangku yang belakang boleh maju 2-3 bangku ke depan supaya kita lebih dekat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita semakin semangat antusias. Katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan sore hari ini. Sebab hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Dia yang layak terima kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sama-sama kita berkata. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Lebih lagi Allah yang layak ditinggikan, layak disembah segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Boleh sambil bertepuk tangan katakan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Amin. Segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kembali Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu atas hidup kami. Sampai saat hari kami ada Bapak, itu semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini bersama-sama bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami Bapa dengan Roh Kudus Allah, dengan Roh Kudus-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Roh Kudus penuhi kami agar setiap ibadah yang kami lakukan itu boleh berkenan, menjadi dupa yang harum, menjadi kesukaan bagi Tuhan Yesus dan menguatkan iman kami. Roh jiwa kami dikuatkan ya Bapa. Setelah kami beraktivitas selama berapa hari ke depan Tuhan, saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan diri kami benar-benar masuk dalam tempat kudus-Mu. Masuk dalam altar-Mu yang kudus Bapa untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus yang membuat kami hidup. Hanya nama Tuhan Yesus membuat kami boleh berjalan dalam kebenaran firman. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami. Berkati Pak Niko, Notora Harjo, Tuhan Yesus berkati gembala sidang kami bersama dengan wakilnya dan keluarga. Berkati mereka pelayanan yang penuh kuasa, pelayanan di akhir zaman ini yang penuh kuasa, di mana Pentakosta ketiga dinyatakan. Nyatakan juga kuasa-Mu Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini, agar setiap perkataan firman yang keluar itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk
Pak Yohanes saja guguk sebagai karayon kami, berkati bersama dengan istrinya Bu Olga, keluarganya, pakai juga dengan luar biasa Bapak, pelayanan tetap yang penuh kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Sabto, Edi Raharjo bersama dengan Ibu Endah dan anak-anaknya Priski dan Elmo, berkati mereka Bapak dalam pelayanan penuh kuasa, pelayanan menyatakan mujizat Allah dalam kehidupannya Tuhan. Terlebih lagi untuk firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu saat ini, biarlah itu menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Kami boleh bersemangat dalam hidup ini, kami boleh menyatakan kasih, menyatakan amanat agung-Mu ini di akhir zaman ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk para koordinator, khususnya untuk IR4, Kak Carlo Saulata, berkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarga, anak-anak, nyatakan Tuhan lewat keluarga ini, kuasa-Mu boleh nyatakan, dan mujizat boleh dinyatakan juga Bapak lewat ibadah IR4 ini. Kami semua diberkati, berkati juga para pelayan Tuhan, imam musik, aser, kolektan, multimedia, guru sekolah minggu, semuanya dinyatakan Tuhan benar-benar melayani dengan kesungguhan hati, kesungguhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia. Bapak, kami percayakan Indonesia dalam tangan Tuhan Yesus. Shalom bagi Indonesia, damai bagi Indonesia, kuasa-Mu bagi Indonesia ya Bapak. Untuk pemerintahan yang baru ini kami percayakan dalam tangan Tuhan Yesus. Mereka boleh memerintah dengan takut akan Tuhan, dengan menyatakan kasih Tuhan atas hidup mereka. Dan lewat pemimpin-pemimpin ini kami juga rakyatnya boleh disejahterakan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Keamanan negara kami serahkan dalam pengasihan-Mu ya Bapak. Dan tak lupa juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan arahkan kepada anak-anak kita. Tuhan, kami berdoa di depan kami, di hadapan-Mu Tuhan. Ada anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Joy, kami berdoa buat Carol, kami berdoa buat Devon, kami berdoa buat Belva, kami berdoa buat Evelyn, buat Cheris, buat Nathan, buat Mika. Tuhan, ini anak-anak-Mu. Hari ini mereka akan ketemu dengan Tuhan dalam ibadah anak di tempat ini. Dan biar mereka ngalamin perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Supaya hidupnya dipuaskan Tuhan. Kami berdoa Tuhan mereka akan berbahagia. Sejak mereka anak-anak sampai mereka besar dan tua nanti. Karena ada Tuhan yang selalu melindungi, menyertai dan memberkati. Berkati kedua orang tua Tuhan. Supaya menjadikan rumah di mana mereka tinggal adalah kerajaan surga. Berkati papa mama, berkati kakak adik, berkati semuanya Tuhan. Berkati juga Tuhan teman-temannya dimanapun berada, guru-guru di sekolah. Dan saat kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, kami berdoa buat Kak Priski, Kak Mega, Tuhan urapi dengan pengurapan yang sempurna dari Tuhan. Untuk mengajarkan anak-anak ini apa yang Engkau ingin mereka mengerti Tuhan. Pengurapan Tuhan sempurna. Ruangan kami gunakan untuk anak-anak ini belajar, beribadah, kuduskan Tuhan. Supaya di ruangan itu ada hadirat Tuhan yang kuat. Dan mereka boleh dipeluk sama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua sama-sama katakan, amin. Selamat sekolah minggu kepada anak-anak sekolah minggu kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan pesan Tuhan melalui Voice of Pentecost. Kepada multimedia dipersilakan. Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai World or God-oriented culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar,
dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri, dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang, sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegal rekan kerja demi uang, keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang, sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain, dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya,
Sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya diberkati Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri, puji Tuhan, haleluya. Seberapa banyak yang hari-hari ini merindukan mujizat Tuhan terus terjadi dalam kehidupannya, boleh lambaikan tangannya. Katakan amin, katakan haleluya. Kita sama-sama naikkan pujian ini sebagai doa kita ya. Mari bebaskan roh kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi
Hari-hari kita penuh dengan mujizat. Hari-hari kita penuh dengan berkat Tuhan. Katakan wuh. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Amin. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan katakan takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Amin. Katakan dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Pujian kita hanya bagi Tuhan. Yang bersyukur katakan haleluya. Sama-sama kita nyatakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Amin. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Cuma saja takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu. Suaranya buat Tuhan. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau lagi ya. Lagi sama-sama. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Amin. Memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Katakan dibebaskan, hidup yang Kau beri hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab hari ini kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Biar setiap kita boleh, masing-masing pribadi boleh terhubung dengan Tuhan. bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
Saudara. Melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu ya Bapa. Melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Mari sembah. Kita kanara la 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 basita kara la 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 bo. Bebaskan roh Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Mari terhubung dengan Tuhan sore hari ini. Masing-masing pribadi masuk dalam hadirat Tuhan, sembah. Tidak ada yang lebih baik selain saat-saat menyembah-Mu Bapa. Engkau berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Kita kara la 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 bu. Haleluya. Ya rabada rabasindara la 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 bu. Ya la 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 bu. Mari bebaskan roh Bapak Ibu Saudara. Ya la 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 basindara badara basi. Haleluya.
sebab Engkaulah sumber kami Bapa. Bahwa kami melekat denganmu Tuhan, bahwa kami melekat, bahwa kami lebih dekat, tinggal di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Firman-Mu berdaulat atas hidup kami, Firman-Mu berdaulat atas gereja ini, Firman-Mu berdaulat di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan kami Bapa. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas umat Tuhan. Ku selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Lagi katakan, ku terhubung denganmu, selalu melekat.
keempat pada sore hari ini, terima kasih. Inilah pernyataan hati kami kepadamu Tuhan, bahwa firman-Mu itulah dasar atas kami melangkah dalam hidup kami, dasar kami bertindak, dasar dari kami meresponi setiap janji dan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah itu semua menjadi isi hati kami di hadapan-Mu, supaya kami bisa bertindak, supaya kami bisa berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan terlebih daripada itu, hidup kami bukan hanya diberkati, tetapi kami senantiasa terus dan harus menjadi berkat bagi semakin hari kepada semakin banyak orang di sekitar kami. Hidup kami harus menjangkau kepada setiap orang. Hidup kami harus bisa menjangkau tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada setiap orang yang kami temui, setiap orang yang bergaul bersama kami, orang yang tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, urapi senantiasa hidup kami, supaya hidup kami tepat sampai kepada tujuan-Mu. Hidup yang menjadi terang, hidup yang menjadi pemenang, hidup yang terus tidak pernah menyerah, hidup yang punya pengharapan hanya kepada-Mu. Terima kasih sehingga kami semakin hari semakin kuat, semakin hari kami semakin berbuah, semakin hari kami semakin menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Amin. Tepuk tangannya kurang keras ini sore hari ini. Ini ibadah yang terakhir di minggu ini ya, benar ya. Ibadah yang keempat. Rasanya kalau ibadah keempat sore hari pakai seluruh tenaga dan motivasi kita dalam ibadah ini untuk memberikan aplaus kepada Tuhan yang menjadi fokus kita dalam ibadah kita malam hari ini. Ya, puji Tuhan ya. Kalau sudah, gak usah saya tanya masih hidup, gak usah ya, karena saya percaya di sini semua masih hidup dan terus siap bertumbuh di hadapan Tuhan dan berbuah. Yang percaya silakan duduk, yang gak percaya tetap berdiri ya. Oke. Saudara, hari ini mestinya yang berkhotbah yaitu dosen saya Dr. Yvonne Sumual ya. Tetapi hari ini sudah bilang sama saya tidak bisa hadir ketika saya datang ke rumah duka di mana suaminya meninggal hari Kamis kemarin dan hari Jumat kalau nggak salah. Kalau hari Sabtu dimakamkan. Jadi tapi pada hari Jumat saya sempat datang di sana, lalu saya memberi salam dan rasa duka, rasa simpati. Lalu ketika saya berikan itu, maka dia menyalami saya dan berkata, di sela-sela kesedihannya dia masih berkata, Pak Sabto, saya nggak bisa hadir besok minggu ya. Bukan karena saya tidak mau dan tidak bisa, tetapi karena begitu banyak keluarga yang sedang kumpul di rumahnya, dia harus jamu semuanya dari berbagai kota. Saya bilang, jangan takut, don't worry, I am ready. Ya, dan saya siap untuk beribadah pada besok hari. Karena ibadah ini sebagai sebuah penghormatan bagi saya. Kenapa? Karena saya menggantikan orang yang berdedikasi luar biasa. Ini dosen, suaminya juga dosen. Lalu dokter, istrinya dokter, suaminya juga dokter. Tapi suaminya ini senengannya bermisi ya, ke daerah-daerah tertinggal dan daerah-daerah pedalaman. Ya. Dia senengannya begitu. Ya. Dia dapat panggilannya begitu. Dia dipilih oleh Tuhan seperti itu. Jadi dia tidak pernah menyerah. Saudara, lalu ketika kita semua memberi pujian karena begitu banyak murid-muridnya yang hadir, mereka yang dimuridkan, mereka yang melihat perbuatan-perbuatan, melihat tekadnya, konsistennya dia melayani Tuhan, maka mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang mereka alami bersama-sama almarhum. Lalu saudara, selesai itu karena saya berbareng-bareng sore hari itu bersama Wanita Betel Indonesia, jadi koordinator WBI-nya Korda Jakarta itu memberi pujian kepada almarhum, tetapi juga memberi pujian kepada istrinya. Ya, Ibu Yvonne tetap kuat karena kami semua para wanita diberkati. Bagaimana Ibu Yvonne mendampingi seorang misioner yang begitu luar biasa dan sampai hari ini tetap kuat, dan saya percaya Bu Yvonne tetap akan terus kuat meneruskan semua apa yang dilakukan oleh Bapak Suwondo dari Tuhan. Ya, nah saudara. Lalu kesempatanlah istri ini untuk maju ke depan di dekat jenazah, dia
disuruh menyaksikan kira-kira apa yang bisa kita teladani dalam hidupnya ya. Diberikan waktu, silakan Ibu Ivon. Lalu ketika dia pegang mic, lalu dia berkata seperti ini. Saudara-saudara, saya mau curhat sebetulnya ya. Karena dia katakan begini. Saudara-saudara, saya ini tidak layak menerima penghormatan sebagai wanita yang kuat yang menjadi berkat buat saudara semua ya. Karena pada dasarnya saya ini dari mulai menikah sampai beberapa waktu lamanya, saya ini sebagai seorang istri yang pemarah gitu ya. Kita kaget tentunya. Saya seorang pemarah. Bagaimana saya tidak pemarah? Karena mempunyai suami yang gajinya pas-pasan sebagai dosen di seminari, tetapi setiap kali menerima gaji, datang ke saya tidak pernah penuh gajinya. Karena sebelumnya selalu dia bawa itu murid-murid seminari di situ yang dari daerah-daerah, bukan dari pelosok-pelosok yang mereka tidak dapat kiriman orang tuanya, untuk memiliki baju baru itu sebagai sesuatu yang mewah. Maka dosen ini membawa mereka ke Ramayana, lalu mereka belanjakan baju-baju itu. Sisanya dibagikan kepada istrinya yang tinggal di seminari juga. Saudara, hatinya gondok, baru menikah, saudara harus berbagi dengan orang lain gaji yang tidak seberapa itu. Ya, jadi dia marah setiap gajian, tapi lebih daripada itu setiap dia pergi bermisi, saudara, dia tidak pernah tinggalkan uang sebesar pun. Saudara, dengan keyakinan bahwa istrinya pasti sampai mereka punya 2 anak, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Wah, gampang ya ngomong gitu ya. Suami yang gampang, istrinya yang gak gampang. Ya, ketika dia ngomong itu, betul-betul mereka kekurangan. Bahkan kalau mereka masak, mereka sangat kesulitan. Mereka memasak dalam jumlah yang banyak. Mereka serumah isinya 4, tapi dia masak untuk banyak orang, bukan hanya 4 orang. Karena para mahasiswa ini di seminari yang sama itu, mereka di asrama, mereka kalau kelaparan dia pergi ke dapur. Kalau di dapur sudah dikunci, jamnya sudah waktunya dikunci, dia pergi satu lagi ke rumahnya dosen ini. Karena dia tahu di rumah ini pintunya terbuka dan banyak makanan di sana. Lalu mereka makan. Lalu ketika mereka punya rumah sendiri, kesulitan yang pertama ibu ini saksikan. Saya paling sulit untuk membuat masakan untuk 4 orang. Karena kami sudah terbiasa masak untuk banyak orang. Ya, saudara. Nah, dia begitu rasanya tidak layak untuk menerima penghormatan seperti demikian. Karena saya marah dan tidak mengerti terhadap suami saya. Tapi saudara, waktu itu dia belum dosen. Tapi begitu dia mulai berkarya dan seterusnya, dia mulai bisa memahami arti seorang hamba Tuhan yang dapat panggilan dan tugas dari Tuhan dan diutus oleh Tuhan. Saudara, dia mulai memahami, saudara, dia mulai bisa hidup, menikmati hari-harinya. Tapi hari-hari ini yang dia alami adalah ketika suaminya meninggal ini, dia tidak ada yang pernah sia-sia yang dilakukan bagi hamba Tuhan seperti Pak dosen yang almarhum ini. Saudara, kenapa? Karena dia bukan mewariskan harta kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Dia tidak mewariskan sesuatu yang hebat dan luar biasa. Tapi yang dia wariskan nilai-nilai yang istrinya merasakan. Saya hanya numpang kemuliaan kepada suami saya. Karena yang dilakukan itu begitu mulia. Saudara, setiap kali dia pergi ke daerah-daerah, terlebih lagi ke daerah terpencil, dia katakan, saya selalu suami saya dipuji, saya bangga. Saudara, bukan hanya saya bangga, dia juga melihat bahwa saya sebagai istri yang kuat seperti ibu-ibu katakan tadi. Saudara, ketika dia meneruskan, dia mulai masuk pelosok-pelosok. Di mana pertama yang dia kunjungi adalah di mana suaminya membuka wilayah itu menjadi sebuah gereja. Lalu dia di Kalimantan di pedalaman, lalu di mana ini, di suku Baduy. Dia itu sampai dianggap sebagai ketua suku. Jadi kalau mereka turun, maka selalu mampir ke rumahnya karena dia dianggap sebagai ketua suku. Saudara, di sana dia bukan hanya Baduy luar, tapi juga sampai kepada Baduy dalam. Saudara, yang di Baduy dalam. Sehingga kalau sekarang ada hamba-hamba Tuhan yang punya pelayanan di Baduy luar itu, bikin sekolah, bikin pendidikan gratis dan lain sebagainya. Saudara, itu karena buah juga perintisan daripada hamba Tuhan yang luar biasa ini. Lalu ceritanya ketika dia mulai melayani, karena suaminya ini setiap sakit kerinduannya hanya satu, ya, saya pengen sembuh. Dia cuci darah selama 15 tahun. Saudara bayangkan, selama itu dia tidak pernah kendor, dia tidak pernah menyerah.
Dan dia tidak pernah kalah oleh sakit penyakit yang dideritanya itu. Jadi mulai dari seminggu sekali, mulai seminggu 2 kali dan seterusnya. 15 tahun dia dicuci darah. Tapi dia terus mengadakan itu terus, melakukan itu semua. Mission itu, ngajar, saya sempat diajar. Dia orang yang baik, begitu humble, begitu sabar menghadap kita semua. Dan semua orang rasanya tidak pernah punya salah di hadapannya dia. Ya, mau ketika musimnya COVID pun, saudara tidak tatap muka. Saudara, para mahasiswa ditutup kameranya pun dia tidak marah. Saudara. Jadi dia anggap sebagai, saya percaya di balik fotonya ini pasti ada dia. Gitu ya, gitu aja dianggap. Saudara, luar biasa. Nah saudara, ketika istrinya ini mulai bermisi, karena suaminya berkata, setiap kali sakit dia hanya pengen sembuh, dan kesembuhannya itu untuk satu hal, dia bilang, saya pengen kunjungi tempat-tempat lagi di mana saya pernah buka. Karena semua itu sudah dilanjutkan oleh mahasiswa-mahasiswanya yang diutus ke sana. Nah saudara, maka istrinya misinya itu dimulai dari itu. Dimulai dari dia kunjungi orang-orang, tempat-tempat di mana suaminya dulu tidak bisa, sekarang tidak bisa ke sana karena sakit penyakitnya. Saudara, ketika dia kunjungi, itulah dia merasakan saya numpang kemuliaan. Karena tempatnya pun ketika dia jangkau, ini tempatnya Pak Wonto waktu memulai, ini jalannya Pak Wonto ketika menuju ke sana. Dan ketika dia berjalan itu sulit sekali kata dia. Daerah itu sulit apalagi kalau musim hujan, sulit sekali untuk dijangkau. Dan dia bayangkan, ini sekarang saja saya sulit untuk masuk ke sana. Apalagi suami saya 15-20 tahun yang lampau. Saudara, ada warisan yang dipercayakan kepada dia. Ada nilai, bukan harta, tapi nilai rohani yang ditularkan, dimuridkan. Bukan hanya orang banyak mahasiswa, tapi juga istrinya. Hari ini, kemarin waktu kesaksian, dia berkata, rasanya semua ini sudah ditaburkan dalam hidup saya. Dan rasanya kalau saya tidak melakukan seperti suami saya lakukan, rasanya seperti utang dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Saudara, ada yang diwariskan, terlebih lagi orang yang paling dekat dalam kehidupannya. Ya, ada nilai-nilai yang diberikan, sekalipun tidak bukan harta, nggak ada tabungan, nggak ada apapun. Tetapi dia melihat semua nilai-nilai itu jauh lebih berharga daripada semua harta yang diwariskan dalam kehidupannya. Gak ada tepuk tangan? Ya, saudara, saya ajak tepuk tangan karena hari itu saya mengalir air mata saya menyaksikan ibu yang ini. Saudara, begitu saya salami, itu pun masih berkata, saya gak bisa datang ya Pak Sabto. Gitu ya. Begitu humble-nya dia berkata, saya tidak bisa datang. Dia ketua prodi sarjana teologi ya Padahal. Nah saudara, hari ini saya merasa terhormat untuk menyampaikan ini semua. Maka khotbah saya kasih judul Reaching Everyone. Menjangkau setiap orang. Dan itu tugas kita. Menjangkau setiap orang, siapapun itu. Yang duduk bersama kita, yang bekerja bersama kita, yang ada dalam rumah tangga kita, maupun ada di sekitar masyarakat kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita, di kampus kita, dimanapun kita ditempatkan. Maka pasti ada yang Tuhan ingin hidup kita menjangkau orang lain. Menaburkan nilai-nilai kerajaan surga itu kepada orang lain. Menaburkan nilai-nilai yang untuk mengajar kehidupan orang lain. Yang berarti katakan amin. Nah saudara, ini semua karena Tuhan ketika memilih kita dan dia menenun dalam kandungan ibu kita. Karena Tuhan itu pasti punya rencana. Dan rencana Tuhan itu adalah pasti hidup kita bukan hanya dipenuhi dengan berkat, tapi hidup kita juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Saudara, saya bisa merasakan ini sekarang itu ketika menjadi ketua RT, saudara. Ya, ketua RT kalau di daerah yang kekurangan, kita RT-nya sangat diperlukan, sangat gitu. Kalau sekitarnya itu rumah gedung-gedung yang tidak pernah bersatu bersosialisasi dengan yang lain, pagi keluar rumah, malam masuk dengan mobilnya, dan kita hampir tidak pernah berjumpa gitu. Masuk pintu pagar sudah nggak kelihatan, keluar dari pintu pagar dari dalam mobil sudah ke kantornya masing-masing. Kalau nggak ada urusan RT pun juga yang datang bisa dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 10 dari 52 rumah. Dan saudara, saya bisa melihat betapa orang di Jakarta sangat sulit untuk bisa bersosialisasi,
menjangkau satu dengan yang lain. Semua tidak mau direpoti. Saya pulang ke rumah ingin istirahat, saya pulang ke rumah tidak ingin diganggu. Terlebih lagi ketika kami membangun parit di proyek pertama, diajukan yang pertama. Ketika berjalan, wah itu kayak rasanya kayak mitraliur atau peluru roket dari Hamas masuk ke Israel, gitu ya, bertubi-tubi begitu ya. Saya harus pasang itu namanya dom, ya gitu kira-kira gitu, supaya tidak tercemari dan seterusnya, dan tidak terhantam oleh itu, karena mereka semua kata-katanya tidak ada yang baik, rasanya tidak pernah bersyukur, bahkan RT itu seperti maaf jongos saja ya, kalau sulit pokoknya ngamuk aja di grup dan seterusnya. Nah saudara, tapi sekarang puji Tuhan saya udah terangin, waduh kita luar biasa, kita bisa meneruskan lagi pembangunan yang kedua. Yang satu aja 4 tahun mesti nunggu, yang kedua begitu selesai bikin parit langsung diaspal. Lalu mereka dulunya tidak mau satu jalan itu untuk dibangun sehingga mereka dilewati. Tidak dibangun pada waktu musrembang, tidak diajukan sebagai usulan. Tapi mereka begitu lihat kita makin lebar, makin halus, makin baik, makin bersih. Lalu mereka berkata, Pak RT ini rasanya di kita di sini sama Pak RT dianggap anak tiri ya. Di sana dibangun bagus, di sini enggak, gitu ya. Bagus pun salah, apalagi enggak bagus. Tapi saudara, begitu saya bilang, ayo kita kumpul, begitu diajukan lagi, tiba-tiba dalam tahun ini yang sama, itu juga direncanakan dibangun lagi sebagai lanjutan. Dan kelurahan pun bilang sama saya, ini artinya pendeta loh. Lalu dia bilang, Pak Sabto, belum pernah di kelurahan itu ada program berkelanjutan seperti di tempat ini. Ini di luar sana pada iri. Saudara, nilainya itu begitu luar biasa. Tapi ditanggapi masyarakat biasa saja. Ya gitu ya. Saudara, begitu dimulai bangun lagi padahal sudah dikumpulkan yang enggak setuju. Yang enggak setuju dengan apa yang disosialisasikan, saya anggap setuju kalau tidak datang. Bener. Enggak datang banyak sekali. Yang datang juga dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Saudara, lalu begitu sosialisasi, lalu mulai dibongkar. Saudara, gak ada yang mau, gak ada yang ini gimana nih? Saya udah bangun ini, gini gimana caranya? So, namanya mandornya ini dimarah-marahin semua, juga termasuk Pak RT-nya. Saudara, hidupnya begitu egois. Pokoknya mobil saya harus tetap jalan. Kalau Bapak bongkar ini, mobil saya tolong dikasihkan garasi, dikasihkan tempat parkir yang aman buat kami semua. Emangnya saya ini kelurahan apa gimana? Wong RT bagian ngatur doang. Yang penting bisa hidup rukun bersama-sama. Saudara, kadangkala menghadapi itu, kita begitu ingin marahnya luar biasa. Tapi saya tahu, saya harus belajar. Kalau Tuhan aja begitu sabarnya luar biasa, maka kita juga harus gak usah luar biasa. Bisa sabar sedikit saja, gitu ya. Nah saudara, kita nanti akan lihat bagaimana orang yang tidak ngerti meresponi firman Tuhan, yang tidak tahu tentang perintah Tuhan. Saudara, ini jangan disepelekan. Kadang-kala kita baca ini perintah Tuhan, tapi kita tidak anggap itu sebagai perintah. Kita tahu firman itu memerintahkan kepada kita. Misalkan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini contoh ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu baptiskanlah mereka dan ajarkan untuk melakukan apa? Perintahku. Jadi baptiskan, lalu apa? Ajar melakukan perintah. Saudara, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara, janji Tuhan adalah penyertaannya. Perintahnya adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tapi kita menganggap itu sebagai bukan perintah. Kamu tahu ini firman Tuhan? Tahu sekali. Ngerti gak firman Tuhan ini? Ada yang tidak ngerti? Enggak, semuanya saya ngerti. Wah, itu sebuah perintah. Tapi untuk menaruh perintah ini di dalam kehidupannya dan menggerakkan menjadi perbuatan-perbuatan hidupnya, enggak banyak. Saudara, hari ini maka saya ingin mengkhotbahkan. Reaching Everyone ini adalah berbicara tentang bagaimana kita meresponi firman Tuhan. Mari katakan bersama saya, meresponi firman Tuhan. Ada janji Tuhan dalam firman Tuhan ini. Kalau kita baca begitu banyak janji-janji Tuhan. Banyak juga rancangan-rancangan Tuhan yang tidak terselami kadangkala. Tapi juga ada perintah-perintah Tuhan di dalam firman ini yang kita baca. Mari ketika kita membaca firman Tuhan, apalagi kalau kita tidak baca, kita sangat tidak mengerti perintahnya, tidak mengerti janjinya, dan juga tidak mengerti jalan-jalannya. Tapi mari kita yang sudah membaca firman Tuhan ini, yaitu saudara dan saya, mari kita bagaimana meresponi itu. Karena ada seorang yang bernama Musa, dia sudah dipilih, dia sudah ditentukan,
Dia sudah dirajut dari kandungan ibumu. Bahkan ketika dia lahir, mestinya dia sudah musnah. Mestinya dia sudah mati. Karena ada seorang Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Tidak mengenal nenek moyangnya Musa ini. Tidak mengenal nenek moyangnya bangsa Israel. Karena Fir'aun yang baru ini, maka dia hanya melihat pikirannya bahwa bangsa Israel itu begitu berkembang luar biasa, memenuhi tanah yang sudah disediakan bagi mereka, yaitu tanah yang subur. Saudara, ketika mereka semakin hari semakin banyak, lalu Fir'aun yang muncul yang baru ini berkata dalam pikirannya, ini kalau kita diserang, kalau Mesir diserang oleh musuh-musuhnya, maka pasti orang-orang Yahudi ini akan berpihak kepada musuh. Saudara, pikiran negatif ini, saudara, seringkali juga kita punya pikiran negatif, bukan? Ya, kita seringkali yang mampir ini dari dunia ini senantiasa negatif. Dan pikiran yang negatif ini mengendalikan Fir'aun, sehingga dia melakukan tindakan semakin penetrasi kepada bangsa Israel, memberi beban semakin berat, memberi tugas semakin berat, dan juga kehidupan yang semakin sengsara atas bangsa ini. Dan kesengsaraan bangsa Israel ini susah sampai ke surga. Lalu dia memilih Musa ini. Musa ini pernah diselamatkan. Pada waktu Fir'aun katakan setiap anak laki yang lahir atas bangsa Israel, habisi. Saudara, tapi dua bidan yang ada itu, mereka selamatkan Musa. Dia taruh di keranjang, dikasih tir supaya tidak tenggelam, lalu dialirkan ke sungai Nil sampai ke putri raja, dan diangkat, maka namanya Musa sebagai yang keluar dari air, yang diangkat dari air. Nah saudara, Musa ini lalu dibesarkan di istana, dibekali dengan cara istana Mesir, diajar dengan budaya Mesir. Saudara, bukan budaya Israel, bukan budaya Yahudi, tapi dibesarkan dengan cara Mesir, difasilitasi dengan cara Mesir. Saudara, setelah dewasa, tiba-tiba ketika dia matanya melihat ada orang Mesir yang membunuh, menganiaya bangsa Israel, dia marah, lalu dia hajar sampai mati. Lalu oleh karena persoalan itu, maka Musa lari keluar dari Mesir, takutan. Di padang gurun dia dipelihara Tuhan, sampai ke rumah Yitro, bertemu dengan mertuanya ini yang di kemudian hari. Lalu dia mendapatkan anak perempuannya, lalu dia punya anak, lalu dipercayakan kambing dan domba, lalu dia mulai hidup nyaman di rumah Yitro. Dia memelihara kambing domba ini dengan setia dan ketekunan. Suatu hari, janji Tuhan itu tidak pernah batal. Tujuan Tuhan itu tidak pernah salah untuk Musa. Lalu ketika dia sedang berjalan, maka ada ada semak yang terbakar, semak yang menyala dengan api, tapi tidak terbakar. Dan Tuhan memanggil dia. Maka kita akan lihat bagaimana respon daripada Musa. Di proses Tuhan sudah dari kenyamanan dikeluarkan untuk dibentuk menjadi orang biasa dan seterusnya. Untuk hidup, untuk memiliki perjuangan yang luar biasa. Bukan hanya menerima fasilitas yang luar biasa, tapi dia hidup juga dipelihara di padang gurun, di rumah Yitro dan lain sebagainya. Semua itu, semua yang dialami itu seperti firman Tuhan katakan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang berarti katakan amin. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi, kenapa dia hajar orang, kenapa dia harus keluar, kenapa dia di padang gurun, kalau kita maknai dengan positif. Karena Tuhan punya rencana yang khusus untuk hidup kita. Yang berarti katakan amin. Mungkin hari-hari ini kita juga sedang mengalami ketidaknyamanan. Atau kita sedang nyaman dengan apa yang kita sedang kerjakan dan alami. Kita mager rasanya. Ya, kita rasanya tidak malas gerak. Malas berbuat apa-apa. Setiap firman yang datang itu, udahlah itu untuk gereja. Itu untuk hamba Tuhan. Itu untuk orang-orang yang serius saja di gereja. Saya setiap minggu bisa datang ke gereja saja. Sudah puji Tuhan. Ya. Saudara, mari kita akan lihat ya. Bagaimana Musa ini kehidupannya. Bagaimana responnya terhadap perintah Tuhan. Saudara, respon terhadap firman. Respon terhadap perintah. Respon terhadap janji Tuhan. Itu sangat penting menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Yang berarti katakan amin. Kita kadang-kadang tidak segera ngerti. Kita tidak segera terjadi apa yang dijanjikan Tuhan. Perintah Tuhan itu kayaknya biasa-biasa kalau kita tidak melakukan. Tapi sesungguhnya itu Tuhan sudah menaruh langkah-langkah untuk menuju kepada sebuah tujuan Tuhan.
ketika kita meresponi dengan taat dan setia. Tapi Musa, mari kita akan lihat. Musa yang akhirnya tidak bisa masuk kepada janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Saudara, karena ternyata ada respon-respon firman Tuhan yang bagaimana dia begitu kerasnya, begitu sulitnya dia untuk segera menerima janji Tuhan dan perintah Tuhan itu untuk segera dilakukan dalam kehidupannya. Saudara, yang pertama lihat, ada perintah dari Tuhan. Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudara, ada 3 kata yang saya garis tebalin. Jadi sekarang, Tuhan itu maunya sekarang. Kalau dia mendengar hari itu tentang perintahnya, maka sekarang juga harus yang kau jalankan perintah itu dalam kehidupanmu. Seperti seorang tentara, seperti seorang pasukan, seperti seorang militer. Saudara, kalau mendapatkan perintah dari komandannya, maka dia akan segera balik kanan lalu kerjakan. Saudara, menghadapi kesulitan enggak? Pasti ada kesulitan. Pasti ada tantangan. Pasti jalannya tidak mulus. Tapi ada penyertaan kuasa komandannya untuk dia bisa melaporkan kepadanya untuk bagaimana menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi pada tugas-tugasnya. Yang mengerti katakan amin? Demikian pula janji Tuhan ini. Sekarang pergilah. Kalau dia berkata sekarang pergilah, artinya kita sudah cukup mampu, sudah cukup bisa, sudah cukup menerima perintah ini. Nah saudara, ini sekarang pergilah. Lalu dikatakan aku mengutus. Ada perintah yang diberikan kepada Musa. Karena mengutus, dan saudara ketika diutus, itu bukan selalu dengan perkara yang mudah. Kalau Tuhan mengutus itu tidak selalu barang jadi, lalu dia tinggal ambil. Tapi ketika dia utus kita, itu ada sebuah proses yang harus dilalui, ada sebuah tantangan yang besar, ada sebuah yang di hadapan kita halangan yang begitu luar biasa. Seperti Daud, ketika dia menerima diutus Tuhan, dia diutus hanya untuk mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya yang menjadi tentara. Tapi ketika dia lihat di medan peperangan itu, bagaimana bangsa Israel begitu ketakutan terhadap Goliat, maka Daud mengambil alih itu semua. Dan dia berdiri di hadapan Goliat. Siapa orang ini yang nantang kepada Allahnya? Siapa orang tidak bersunat ini yang berani sama Allah yang hidup? Maka hari itu Goliat pun ditumbangkan. Bukan dengan kekuatan Daud, tapi ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga mengarahkan batu itu sampai ke kening daripada Daud dan dia mati saat itu juga, lalu dipenggal. Saudara, bangsa Israel melihat betapa luar biasanya. Seorang Daud yang terbatas. Seorang Daud yang hanya penggembala kambing domba. Seorang Daud yang dari keluarganya dia paling kecil yang hanya disuruh ke sana. Bukan untuk maju perperangan, yang tidak dilatih dalam berperang. Tapi dia mengalahkan musuh Israel yaitu Goliat. Saudara, setiap perintah Tuhan, setiap isi hati Tuhan yang ditaruh dalam hati kita, maka Tuhan itu pasti punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kecuali saudara tidak pernah baca sama sekali Alkitab ini dan tidak pernah ke gereja sama sekali, saya meragukan, bukan kita tidak ngerti, tapi apakah kita anak Tuhan atau bukan. Tapi kalau selama kita membaca, maka pasti ada perintah, pasti ada janji, pasti ada pengharapan di dalamnya. Bukan hanya perintah tapi janji dan juga pasti ada kekuatan dari apa yang kita baca dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat sekarang ya. Mengutus lalu membawa mereka keluar. Artinya Musa akan dijadikan berkat buat seluruh bangsa Israel. Keluar dari keluh kesahnya, keluar dari penderitaannya, keluar dari perbudakannya, dan terlebih lagi keluar dari kehidupan bangsa Mesir. Di sana dia tidak boleh beribadah. Maka ketika keluar, maka mereka akan menjadi orang merdeka, bukan budak lagi. Artinya mereka bukan terikat dengan semua aturan Mesir, maka mereka tidak lagi terikat dengan bukan hanya aturan, tapi juga perintah-perintah Fir'aun di dalamnya. Aduh, luar biasa. Seorang akan dipakai mengeluarkan satu bangsa. Nah, saudara lihat nih, apa jawaban Musa? Yang menyuruh ini, sekarang aku mengutus, bawa mereka keluar. Itu adalah Allah yang luar biasa. Yang berarti katakan amin. Lalu, apa jawaban Musa? Yang pertama lihat, tetapi Musa berkata ayat 11 kepada Allah, siapa aku ini?
maka aku akan menghadap Fir'aun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ini tipu ya, kurang kata-kata sedikit. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Saudara, maka aku akan menghadap, membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, kalau melihat Mesirnya, melihat Fir'aunnya, melihat bangsa Israel yang sudah tidak mengenal Musa lagi, sudah hilang dari cerita di Mesir, karena dia sudah meninggalkan Mesir sekian lama. Lalu Fir'aun yang baru ini, melihat Fir'aun yang begitu bengis, begitu menekan, begitu mengancam kehidupan bangsa Israel. Lalu dia bisa berkata, siapa aku ini? Ketika dia berkata, siapa aku ini Yesus? Engkau mengutus aku. Saudara, karena Musa itu hanya terorientasi kepada hidupnya. Bukan terorientasi kepada perintahnya. Tapi dia melihat hidupnya. Saudara, ketika kita melihat hidup kita, pasti banyak keterbatasan, banyak kekurangan, dan banyak ketidakmampuan. Maka Musa berkata, siapa aku ini? Tapi kalau kita melihat yang mengutus, Allah yang berkuasa atas surga dan bumi, maka kita akan berkata, siap. Kita pasti akan bergerak dan berjalan, langsung berjalan sesuai dengan perintahnya. Tapi kalau kita melihat kehidupan kita, maka selalu terbatas, selalu tidak mampu, selalu tidak bisa, selalu tidak mau keinginannya. Saudara, mari kita lihat. Musa berkata, siapa aku ini? Terlebih lagi, perintah itu untuk dia menghadap kepada Fir'aun. Otoritas seperti Daud melihat Goliat yang semua orang takut, semua orang tertekan, semua orang terintimidasi. Siapa di antara kalian yang maju? Kalau kalian bisa menang, aku serahkan seluruh bangsa Filistin untuk menghamba kepadamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus menjadi hamba bagi bangsa Filistin. Tantangan yang begitu besar, begitu berat. Semakin kita fokus kepada masalah di hadapan kita, tantangan di hadapan kita, maka tantangan itu akan semakin membesar. Dan Tuhan makin tidak kelihatan. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat masalah itu kecil. Dan Tuhan itu begitu besar di hadapan kita. Yang percaya beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Tuhan. Saudara, Musa yang pertama berkata, siapa aku ini untuk menghadap masalah yang begitu besar ini, untuk membawa mereka keluar. Lalu jawaban yang kedua. Mari kita lihat jawaban kedua. Next. Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel, dan berkata, saudara, yang pertama tadi Tuhan menjawab apa? Memberikan perintah. Lalu dia berkata, siapakah aku ini? Tuhan menjawab, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu. Saudara, bukan hanya disertai, tapi Tuhan itu sudah memberikan tanda. Kalau engkau bisa keluar, kalau dikatakan, inilah tanda bagimu, bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Artinya kalau kamu bisa keluar, lalu kamu bisa beribadah di padang gurun itu, maka kamu harus tahu bahwa aku menyertai kamu. Itu tandanya. Soalnya sudah dikasih tanda luar biasa itu, artinya betapa luar biasanya Musa ini. Saudara, bukan hanya diperintah, tapi diberi tanda kalau ini kamu bisa keluar, lalu kamu bisa beribadah di luar sana, keluar dari Mesir, maka aku menyertai kamu. Saudara, itu kalau saya perlebar lagi, perluas lagi pengertiannya, jangan sombong kalau kamu nanti bisa ya. Karena itu tandanya bahwa aku menyertai kamu. Kalau kamu bisa, kalau kamu keluar, lalu kamu, Tuhan itu seperti aku akan tunjukkan. Dan bukan dengan kekuatanmu, tapi oleh karena kekuatanku yang akan menyertai kamu. Saudara, lalu jawaban kedua, dia tidak segera berangkat tapi dia berkata lagi, yang kedua. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan Israel, orang Israel, dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?
Saudara, ini apabila aku nanti dapatkan. Artinya dia masih di hadapan Tuhan. Ini apabila, jika nanti saya sudah sampai ke hadapan bangsa Israel. Tapi kalau bahasa Inggrisnya lebih tertarik, saya dikatakan gini. Indeed when I come to the children of Israel. Artinya anak-anak Israel. Artinya mereka yang sudah tidak mengenal aku. Karena aku ini udah tua loh. Sudah dalam perjalanan, sudah dibentuk Tuhan sampai ke Yitro, ke mertuanya. Sampai punya anak lagi. Saudara, yang dihadapi nanti pasti anak-anak muda juga. Dan seterusnya, kira-kira gitulah children of Israel. Kalau aku sampai bertemu dengan mereka. Lalu mereka tanya, bagaimana yang mengutus aku ini tentang namanya. Nama ini penting bagi bangsa Israel pada waktu itu. Jangan sembarangan lu atas nama siapa, atas nama siapa, atas nama siapa. Karena dia punya Yehova di dalam kehidupan mereka. Lalu saudara, lalu firman Allah kepada Musa. Jawabannya, aku adalah aku, dan seterusnya dia terangkan bagaimana harus menerangkan kepada bangsa Israel. Bahwa engkaulah keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub. Terangkan bahwa semua itu. Maka jadilah kamu itu semua yang memerintah aku untuk datang ke sini. Itu jawaban Tuhan. Tapi yang ketiga, Musa tetap menjawab begini. Kalau saya lihat dari ini sampai semua ini, betapa sabarnya Tuhan itu. Untuk satu orang saja dipakai Tuhan. Dia tunggu, dia jawab. Sampai dia bergerak ke sana. Saudara, itu Tuhan itu sabar menanti kita. Saudara, saya itu gak pernah mau jadi gembala. Gak pernah mau jadi hamba Tuhan. Dari muda saya pengennya jadi orang kaya. Supaya bisa membantu pendeta. Saya bisa membantu pendeta-pendeta di mana saya waktu muda datang dari satu gereja ke gereja lain di kota saya. Di sekelilingnya, karena gereja kami seperti kepala rayon lah begitu. Karena yang terbesar di antara kota-kota sekitarnya. Pendeta saya ketika baru mengajak keliling saya naik motor. Saya boncengin, saya masih SMA. Dan ketika melihat pendeta itu begitu miskin. Gerejanya tembok. Hanya ditambahi dengan kapanditan itu apa namanya? Rumah pendeta. Rumah pendeta sederhana, dia harus hidup dari perkebunan di belakangnya. Tanam namanya, tanam bayam, tanam pohon pepaya, tanam cabai, semua itu untuk sehari-hari kehidupannya. Kehidupan yang sangat sederhananya, satu meja panjang, kursi panjang, ya belajar anaknya di situ, menyiapkan khotbah di situ, konseling di situ, mereka ngobrol keluarga di situ, ibunya masak juga di situ, karena sebelahnya itu langsung perapian dapur. Ketika melihat banyak gereja seperti demikian pada waktu itu, tahun 80-an, saya pengen jadi hamba. Bukan tidak ingin jadi hamba Tuhan. Saya pengen jadi orang kaya untuk membantu pendeta-pendeta yang seperti demikian. Tapi kadangkala keinginan kita ini berbeda dengan keinginan Tuhan. Dengan tujuan Tuhan. Yang berarti katakan amin. Kalau hari ini saya ada seperti saat ini. Semua karena pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau saya bisa tinggalkan masa muda saya dalam pekerjaan saya. Untuk mau menjadi full timer sebuah gereja. Bukan gereja yang hebat. Gereja yang biasa, yaitu gereja Betani Pak Niko ini. Maka ketika saya tinggalkan semua itu, karena hanya saya mau Tuhan pakai hidup saya lebih lagi. Nah saudara lihat, jawaban Musa itu demikian. Lalu Musa berkata, apabila aku mendapatkan orang Israel, lalu bagaimana tentang namanya? Tuhan itu sampai menjawab apa itu? Yang kedua, aku adalah aku. Beginilah aku katakan kepada orang Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi yang mengutus kamu itu adalah Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Karena aku adalah aku. Tidak sama dengan ciptaan di dunia ini. Kamu seperti matahari, kamu seperti langit, kamu seperti dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apapun yang kau sebutkan kuasa di dunia ini, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah yang mengutusmu. Yang berarti katakan amin. Saudara, lalu bagaimana namanya siapa? Yesus ajarkan itu semua. Saudara baca perikop ini sampai selesai, nanti saudara dapatkan itu. Yesus mengajar kepada Yesus. Allah mengajar kepada Musa begitu luar biasa. Sabarnya luar biasa. Tapi Musa pun tetap menjawab di dalam Keluaran 4 ayat yang pertama. Next. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.
Ya. Lalu bagaimana kalau saya udah di hadapan bangsa Israel, anak-anak Israel tadi, lalu mereka berkata, aku tidak melihat, aku tidak nampak ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, bukankah itu adalah seluruh alasan-alasan kita untuk melayani Tuhan? Alasan-alasan kita untuk hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Saya masih belum, Pak. Saya masih hanya seperti ini. Saya belum, mana mungkin saya seperti ini untuk bisa menjangkau mereka dan seterusnya. Saya ini siapa? Di keluarga saya anak ketujuh. Bagaimana saya harus ngomong sama anak yang pertama? Baru ngomong saja, Allah tak kepret, kamu juga mati loh. Karena begitu tidak berdayanya kita dalam keluarga, betul ya? Apalagi orang Batak. Ya. Kalau ngasih nasihat kan tahun baru, yang paling banyak adalah anak yang paling tua. Yang anak paling kecil, mesti nasihat apa kepada kakak-kakaknya? Kamu anak kecil, apa yang bisa kamu perbuat? Apa yang kamu bisa omongin? Kira-kira seperti itulah. Sepertinya belum nampak Tuhan itu dalam kehidupanku. Musa tidak pernah melihat bagaimana Tuhan sudah menampakkan diri terhadap kehidupannya. Bagaimana dia diselamatkan waktu kecil. Bagaimana dia dibesarkan. Bagaimana dia disuruh keluar. Dia dibawa dalam keterpaksaan keluar dari Mesir untuk perbuatan baik. Untuk pekerjaan yang baik yang Allah sudah sediakan. Untuk menjadi berkat, bukan hanya diberkati di Mesir. Lalu dibawa terus sampai ketemu Yitro. Siapa yang melakukan semua itu? Kalau bukan Allah yang punya rencana atas kehidupan Musa. Musa tidak pernah itu sebagai sesuatu yang nampak dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita tidak bisa cerita kebaikan Tuhan, karena kita tidak pernah merasa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa bercerita tentang Tuhan itu Allah penyembuh, Yehova Rafa, karena kita tidak merasa disembuhkan. Yang menyembuhkan saya dokter, yang menyembuhkan saya, bukan berarti dokter tidak perlu. Dokter itu sangat penting, tapi bukan berarti kita tidak pernah bisa menceritakan bahwa kalau saya sembuh karena dokter yang hebat itu. Teman saya yang mau saya undang ke sini, saya tidak jadi undang. Karena dia merasa dokternya hebat. Saya bukan menghina dokter yang profesi dokter, bukan ya. Jangan direkam, terus disebarkan, diviralkan. Ini pendeta nggak menghargai dokter, enggak lah. Tapi maksud saya, seperti ini. Dia tidak pernah menyadari bahwa Tuhan itu sudah menampakkan dalam kehidupannya. Bagaimana ketika kita kekurangan dia cukupin sebagai Yehova Rafa dalam kehidupan kita. Bagaimana saya buka gereja ini dalam kekurangan dan seterusnya. Siapa? Saya tidak punya tabungan, saya tidak punya deposito, saya tidak punya yang bisa layak untuk membuka gereja itu dalam mall untuk membayar sewanya. Nggak pernah memperhitungkan bahwa uang saya cukup untuk menyewa ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini kita tetap bergereja di tempat ini. Karena ada saudara semua. Beri tepuk tangan. Karena ada para pengerja sebagai tim yang melakukan ini semua. Siapa saya? Coba cek seluruh gereja-gereja di mal-mal di Jakarta. Bisa seluruh Indonesia. Siapa mereka yang full timer? Yang tidak punya pekerjaan lain. GBI aja ya yang diperiksa ya. Jangan yang lain. Coba periksa itu, ada 500 gereja yang tinggal di mal-mal itu berapa orang? Siapa mereka? Ada nggak yang tampangnya model begini? Saya bukan sombong loh ini, bukan sombong. Tapi saya menyombongkan Tuhan saya yang luar biasa. Semua hanya karena Tuhan. Yang berarti katakan amin. Saya bisa cerita semua karena Tuhan. Ya kalau lain anak saya nggak berpikir sampai selesai kuliah. Saya hanya percaya Tuhan kalau sudah pilih. Tuhan sudah panggil. Pasti Tuhan juga akan sertai. Kalau Tuhan yang buka gereja ini, maka tidak ada satupun yang akan sanggup menutupnya. Keyakinan itulah yang menjadi langkah-langkah kehidupan kita semua. Saudara, para pengerja saya tidak pernah ngemis-ngemis nih. Tolong jangan keluar, kamu pintar main gitar. Nanti gak ada yang main gitar. Tolong yang main keyboard jangan keluar. Saya enggak. Saya paling nasihati. Karena saya melihat kasihan, prosesmu belum selesai. Saya hanya paling, karena keyakinan saya adalah, kalau satu harus pergi, maka karena ini Tuhan yang membuka, pasti ada satu yang diantarkan Tuhan menggantikan. Yang mengerti katakan amin. Ini sudah dilalui gereja ini bertahun-tahun begitu. Saudara, saya tahu jemaat-jemaat Tuhan dikumpulkan ini bukan karena kuat gagah. Emang saudara kenal duluan sama saya. Emang tahu, wih gembalanya cakep loh. Model kayak begini kok cakep kayak apa? Ya, wih gembalanya tuh hebat ini. Saudara, kayak apa sih gembala saudara?
Tapi saudara yang menuntun untuk mengantarkan, untuk menempati kursi-kursi ini. Dan saudara juga dipakai Tuhan untuk mengajak teman-teman untuk memenuhi gereja ini. Mengajak suami, mengajak istri, mengajak anak-anak, mengajak keluarga, mengajak orang-orang yang dekat dengan kita untuk hadir dalam ibadah seperti ini. Yang berarti katakan amin. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Musa tidak bisa menceritakan itu. Dia ada ketakutan. Saudara, itu bukan pertanyaan bangsa Israel ketika Musa hadir di sana. Bukan itu. Itu semua adalah isi hati Musa. Karena dia takut, karena dia melihat, dia tidak bisa melihat ada banyak perbuatan Tuhan yang sudah dia alami. Maka dia berkata, bagaimana kalau dia bertanya, gak kelihatan tuh ada Tuhan bersamamu, menampakkan tidak ada itu nampak Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau lebih jelas lagi, rasanya gak ada tuh kesaksian kehidupanmu tentang Tuhan. Kira-kira gitu aja udah. Saudara, kenapa? Karena itu ketakutan daripada Musa. Itu karena gambar diri dia yang belum selesai. Tuhan harus tunjukkan siapa dia. Maka berikutnya, lihat. Ketika dia berbicara ini, Tuhan hanya ingin memulihkan dan berkata, untuk dia percaya kepada yang mengutus, yaitu Tuhan, Raja segala raja, Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Lalu Tuhan berkata, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Saudara, jawaban itu mungkin tidak hanya tongkat, tapi mungkin seperti melecehkan Tuhan dan berkata, tongkat. Karena dia tidak merasa yang di tangan itu ada yang hebat. Yang dia lihat kesengsaraan. Mestinya aku bisa menjadi pangeran yang luar biasa di Mesir. Tapi hari ini aku jadi apa? Cuman ini di padang gurun. Cuman ini aku hanya punya Yitro, punya istri dan punya anak dan sedikit kambing dan domba. Dia tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tuhan menampakkan tangannya berbuat itu untuk Musa. Atau mungkin dia sangat sombongnya dan berkata, semua ini karena saya usahakan. Saya bisa merayu mertua saya, bisa merayu istri saya bisa punya anak dan seterusnya. Dan saya bisa dipercaya untuk mempunyai kambing dan domba. Saudara, Tuhan itu bertanya hanya begini, apakah yang ada di tanganmu? Sederhana sekali. Mungkin Musa berkata, tongkat yang biasa-biasa. Yang setiap hari hanya untuk menuntun langkah-langkahnya. Dan menghardik binatang-binatang yang berusaha mengancam kambing dombanya. Tapi apa yang dilihat? Lalu kata Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Yang biasa itu, yang tongkat sederhana itu, lemparkan ke tanah. Dan berubah menjadi ular. Tangkap ujung buntutnya. Ketika ditangkap, jadi kayu lagi. Karena ini spesialisnya Tuhan. Yang sederhana bisa dia buat menjadi tidak sederhana. Yang biasa dia bisa buat yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Apakah engkau berpikir hari-hari ini untuk menjadi saksi Tuhan? Untuk menerima perintah Tuhan. Engkau berkata, aku sederhana, aku biasa, aku tidak punya apa-apa. Yang kau persembahkan kepada Tuhan. Yang kau tunjukkan kepada Tuhan. Aku hanya punya ini. Sekecil apapun, Tuhan bisa buat menjadi luar biasa. Karena mukjizat yang Tuhan buat. Ini yang keempat, ketiga. Yang keempat. Lalu dia bergerak, belum, lihat. Ini kalau sampai 7, gak bergerak-bergerak. Khotbah kita sampai malam. Percaya deh, ya. Saudara, bertahan sebentar lagi. Keluaran 4 ayat 10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Sekarang dia melihat ketidakmampuannya di hadapan Tuhan. Ini menghina Tuhan. Siapa yang menciptakan lidah? Tuhan itu seperti menjawab demikian. Bukankah aku? Siapa yang menciptakan lidah? Aku, kata Tuhan. Ini menghina loh sesungguhnya. Ini Tuhan sudah mulai agak marah lah ketika saya menghadapi wargaku sendiri. Mulai agak emosi, mulai kira-kira gitulah. Ini Tuhan berkata, dia berkata, aku ini gak bisa ngomong. Mulutku berat, lidahku berat. Kamu kan yang ciptakan semua itu, kira-kira begitu di hadapan Tuhan. Ini anak menghina malah. Sudah tidak mau malah menghina. Gitu ya. Kira-kira gitu. Saudara,
Tapi seperti itu pun Tuhan tetap sabar. Asal tidak yang terakhir kelima. Keluaran 4 ayat 13 yang berkata, Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jangan utus saya, utus orang lain. Kalau sudah sampai kelima ini, apa jawaban Tuhan? Lihat, yang kelima. Saya bacakan bagi saudara. Maka ayat 14, Keluaran 4 ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Saudara, maka apa? Bangkitlah murka Tuhan. Saudara tahu ya arti murka ya? Maka bangkitlah marah Tuhan, itu masih biasa. Tapi kalau murka itu artinya marah yang besar. Artinya siap, mau menerkam gitu kira-kira. Murka Tuhan itu begitu besar. Kenapa? Karena Musa berkata, utuslah dia, jangan utus saya. Utuslah hamba-hamba Tuhan untuk menjadi saksi, jangan saya. Kalau keluarga kita ditempatkan dalam sebuah keluarga dan kita direncanakan Tuhan untuk menjadi berkat buat keluarga kita dan kita berkata, ini bukan urusanku. Dan kita ada di situ, di depan mata kita dan kita berkata, itu bukan urusanku, untuk kita membawa keluar dia dari Mesir, dari keterikatan dunia dan lain sebagainya, untuk mengingatkan mereka dan seterusnya. Kalau Yunus pun ditelan ikan loh karena kasih Tuhan itu. Karena dia menyimpang dari rancangan Tuhan. Dari bak kemana dia harus diutus Tuhan. Dia menyimpang, mestinya ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Terkam, dia dibuang, diundi lalu dibuang dari kapal. Diterkam ikan besar, lalu dimuntahkan di Niniwe. Tapi lihat, kalau rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ketika dia ngomong kepada raja, Yunus berbicara kepada rajanya. Maka mulai dari raja sampai seluruh rakyatnya, hari itu bertobat. Yang mengerti katakan amin. Hanya menyediakan hidup kita. Aku mau Tuhan. Pakailah. Aku memang tidak mampu, aku tidak bisa. Tapi aku percaya kalau engkau memakai hidupku untuk menjadi berkat, pasti engkau akan memberkati dan membentuk aku. Yang mengerti katakan amin. Apakah kerinduanmu? Hari ini Pinky ya? Hari ini dia ketemu lagi wajahnya. Padahal aku doakan jangan ketemu lagi, kalau sudah berhasil aja ketemu lagi. Dia daftar polisi dan hari ini gagal. Itu hanya tertunda. Yang penting katakan amin. Kalau Tuhan punya rencana, pasti rancangan Tuhan. Kalau engkau yakin ada rancangan Tuhan, saya tidak biasa-biasa, saya tidak sederhana, tapi saya bisa karena Tuhan ada penyertaannya dalam hidupku. Maka lihat, maka buktikan itu semua. Bertindak. Maka kalau engkau bertindak, lihat. Kalau engkau melakukan sesuatu seperti rancangan Tuhan yang kau yakini, maka Tuhan itu akan menyertai kita. Dia adalah Immanuel. Asal jangan berkata, sudah Tuhan jangan aku. Kalau kau belum mencoba, kau belum melangkah, alasan terus. Tuhan itu masih sabar. Tapi kalau engkau sampai berkata, sudah alasan begitu banyak dan Tuhan sudah tunjukkan semua itu, tapi kita masih bandel, maka murkalah Tuhan ketika kita berkata, sudah Tuhan jangan saya, orang lain. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan biarlah lagu ini mewakili kita semua. Asal kita berkata, aku ini hanya hamba-Mu Tuhan. Aku ini hanya hamba-Mu. Jadilah menurut apa yang Kau mau dalam hidup kami. Mari katakan bersama kepada Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku
setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara, kita hanya perlu menyediakan hati kita sebagai hamba. Dia adalah Tuhan kita yang mengutus kita, yang menjanjikan segala sesuatu dalam hidup kita. Hanya kita perlu merendahkan diri. Kalau melihat diri kita, siapa kita ini? Kita sangat terbatas, kita sangat tidak mampu, dan kita sangat tidak bisa. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa atas sorga dan bumi ini. Raja segala raja, yang mampu dan mau mengerjakan segala sesuatu buat saudara dan saya. Ketika kita sudah angkat tangan di hadapan Tuhan, aku tidak berdaya, aku ini hanya hamba-Mu Tuhan. Biarlah jadi kehendak-Mu seperti apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bentuk setiap kami semua merendahkan diri sebagai hamba-Mu Tuhan. Bukan hanya para pendeta sebagai hamba Tuhan, bukan hanya orang-orang yang serius di gereja menjadi hamba Tuhan, tapi kami semua di tempat ini Tuhan, kami pakai dimanapun Kau sudah tempatkan kami dalam rancangan-Mu. Ini kami Tuhan. Mari buka hati kita, buka tangan kita di hadapan Tuhan, dan katakan dengan sungguh-sungguh, inilah kami Tuhan. Yang ku punya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya ini yang kami bisa di hadapan-Mu. Yang ku punya hanya menyembah kepadamu Yesus. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, inilah kami Tuhan. Terima kasih. Mari mulai sembah Dia. Sembah Dia. Engkau Allah yang maha tinggi, Engkau Allah yang maha mampu, Engkau Allah yang maha bisa. Hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami ucapkan terima kasih buat pelayanan Pak Sabto untuk kebenaran firman pada hari ini. Firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Amin. Kita bangkit berdiri yuk. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali kata sekali Yesus, Yesus selamanya.
Yesus. Kami ucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur buat segala kebenaran firman-Mu yang ditaburkan pada hari ini Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang memberitakan firman pada hari ini. Pak Sabto Edi Raharjo, biarlah kiranya berkat kasih karunia pada Tuhan. Hikmat kebijaksanaan Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Bahkan Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan dimanapun berada. Pelayanannya, pekerjaan apapun yang dikerjakan beliau. Beserta keluarga, istri, anak-anak Tuhan memberkati dengan dahsyat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Biarlah langkah-langkah mereka Engkau sertai Tuhan. Sehingga pada saat mereka pulang dari tempat ini mereka membawa damai sejahtera yang luar biasa dahsyat dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan pulang. Biar Engkau yang memberkati kami dalam perjalanan pulang kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap persembahan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita angkat persembahan kita. Dan kami mau berdoa Tuhan, biarlah setiap rupiah ini Tuhan dapat dipergunakan untuk mempermuliakan dan bahkan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami yang datangnya dari dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap pemberian kami mau untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan kiranya Engkau yang menyempurnakan setiap doa kami dengan doa berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita sempurnakan ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat dan angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Maka pulanglah dengan sorak-sorai, pulanglah dengan kebahagiaan. Karena engkau pulang tidak dengan tangan kosong, tapi engkau bersorak-sorai karena ada berkas-berkas di tanganmu. Karena ada firman-firman yang kau bawa pulang. Karena ada persekutuan yang ilahi di tempat ini. Sehingga kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Bapa, engkau terima berlimpah-limpah, sempurna di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan pengurapan dan serta kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan hidup kita terus dan harus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, selamat sore.